Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membagikan update informasi terbaru terkait tentang syarat pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, khususnya di sini pada bagian seleksi administrasi PPG dalam jab tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa Kemdikbudristek terus saja mengupdate yaitu surat edaran terbaru tertanggal 4 Februari 2022, yaitu tentang pendaftaran dan juga seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, yang mana nanti untuk kita melakukan pendaftarannya, teman-teman bisa pantau akun SIM PKB masing-masing. Berikutnya nanti akan muncul pemberitahuan yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti memenuhi syarat, kita akan diundang untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikutnya nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, dan kemudian selanjutnya kita bisa klik mendaftar. Nah, selanjutnya di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini nanti terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 nanti mengikuti PPG dalam jabatan selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nanti untuk skemanya ini adalah mengikuti PPG dalam jabatan selama 1 semester atau 6 bulan. Bagaimanakah syarat untuk kita melakukan pendaftaran? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam surat edaran terbaru ini yang dimaksudkan nanti sebagai peserta untuk bisa melakukan pendaftaran momentum yang nanti akan dimulai tanggal 10 Februari ini adalah terdiri dari dua kriteria ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin TMT-nya ini adalah lebih dari ini, nanti akan masuk yaitu PPG Prajabatan. Nah, terkait tentang PPG Prajabatan pendaftarannya kapan? Nah, nanti teman-teman silahkan pantau, akan saya update informasi untuk yang selanjutnya. Selanjutnya bagi teman-teman yang merasa di sini masuk dalam dua kategori ini, yaitu guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan juga dengan TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019, maka untuk melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka di sini teman-teman harus mencermati ya terkait tentang syarat-syaratnya apa saja dan juga berkas yang harus dipindai, di-scan, di-upload itu apa saja. Selain dari dua kategori guru yang bisa mendaftar ini tadi, juga di sini ada tambahan, yaitu bagi peserta PLPG yang belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat mengikuti seleksi administrasi, maka di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini yang dimaksud pada persyaratan seleksi administrasi untuk pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah tertuang dalam lampiran 1 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian tertanggal 4 Februari 2022. Nah, di sini pastikan teman-teman ini memenuhi persyaratan ini ya. Nah, persyaratan seleksi administrasi. Inilah persyaratan peserta yang harus kita penuhi. Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran, pastikan ini kita memenuhi persyaratan ini. Persyaratan yang pertama, nah di sini yaitu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Kalau misalkan teman-teman yang berada di sekolah madrasah, tentunya nanti akan berbeda. Kalau misalkan sekolah madrasah itu nanti berarti di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Kalau misalkan teman-teman yang berada di sekolah misalkan TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, maka di sini teman-teman ini adalah termasuk ya dalam kategori ini, yaitu kita di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kita ini belum mengikuti program sertifikasi guru. Inilah untuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ini adalah terdaftar pada data pokok pendidikan ya, atau Dapodik Kemdikbudristek.
Nah, pastinya teman-teman kemarin telah melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG ya teman-teman di aplikasi Dapodik dan juga Verval PTK, dan saat ini sudah kita bisa cek ya untuk validitasnya pada akun SIM PKB masing-masing. Pastikan semua terchecklist warna hijau, tidak ada merah lagi teman-teman. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga teman-teman. Syarat yang ketiga ini adalah sudah memiliki NUPTK. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, kalau saya ini belum memiliki NUPTK, apakah bisa mendaftar? Apakah jika saya NUPTK-nya masih dalam pengajuan, belum terbit, apakah bisa melakukan pendaftaran? Nah, tentunya kalau misalkan kita merujuk pada surat Direktur Pendidikan Profesi Guru, ini tentunya belum bisa teman-teman. Namun segala sesuatu itu perlu dicoba. Teman-teman silahkan saja untuk melakukan pendaftaran. Entah itu nanti diterima ataukah ditolak, itu nanti kita pikir belakangan. Yang penting ini kita sudah mencoba untuk melakukan pendaftaran. Yang jelas salah satu syarat mutlak untuk melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah kita harus sudah memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan juga tenaga pendidikan. Kemudian untuk persyaratan yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 teman-teman. Ini adalah batas akhir ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki TMT ini adalah sampai dengan ini, artinya mulai dari 1 Januari sampai ke belakang itu nanti bisa melakukan pendaftaran. Nah, terkait tentang nanti plottingnya, teman-teman itu masuk dalam PPG yang 3 bulan ataukah yang 6 bulan atau 1 semester, nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Nah, seperti itu teman-teman. Pastikan di sini TMT kita adalah yang seperti ini. Nah, kemudian untuk berikutnya persyaratan yang kelima. Di sini kita memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Pastikan kita sudah memiliki ijazah S1 atau D4. Yang mana ijazah S1 atau D4 tersebut adalah harus linear ya, dengan pilihan bidang studi PPG yang akan kita ikuti. Nah, nanti ketika kita melakukan pendaftaran, maka kita akan disuruh ya untuk memilih yaitu mapel apa yang akan kita daftar. Misalkan saya itu ijazahnya S1 PGSD, maka saya mendaftarnya ya sebagai guru kelas dikarenakan saya itu mengajar di SD. Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah, ini kita harus memiliki ijazah S1 atau D4 yang linear ya, dengan pilihan bidang studi PPG. Terkait tentang misalkan kita mengajar di SD, ijazah kita bukan PGSD, ijazah apa saja yang bisa mendaftar ke PPG untuk PGSD nantinya sudah saya sediakan videonya sebelumnya ya, atau sesudah ini silahkan teman-teman bisa cek. Nah, berikutnya di sini yaitu kita harus aktif mengajar selama 2 tahun terakhir teman-teman. Nah, ini kita harus aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, yang mana nanti dibuktikan yaitu untuk aktif mengajar ini nanti kita diminta untuk men-scan dan juga mengupload yaitu berkas keterangan aktif mengajar ini. Itu nanti adalah surat SK pembagian tugas mengajar ya, yang ada jadwal pelajarannya, kemudian ada juga terkait tentang kita itu tugasnya di kelas berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya seperti apa sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah persyaratan yang G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun ya, dihitung sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, ini maksimal 58 tahun sampai nanti 31 Desember. Kalau misalkan saat ini mungkin 58 ini masih bisa melakukan pendaftaran. Kemudian kita harus sehat jasmani dan rohani ya teman-teman. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Berkelakuan baik. Tentunya untuk bagian H, bagian I, dan bagian J ini adalah dibuktikan dengan surat ya. Surat bebas nafsa, SKCK dari Polres, kemudian di sini adalah surat keterangan sehat dari dokter. Nah, di sini dokter rohani, dokter jasmani. Namun ini nanti itu belum kita lakukan pencarian ya, dikarenakan biasanya ini adalah nanti kita carinya ketika kita sudah dinyatakan lulus teman-teman. Nah, jadi untuk berkas yang harus diupload atau berkas yang di-scan ini adalah sepertinya ini nanti belum termasuk. Terkait tentang berkas apa saja yang harus di-scan dan di-upload ketika melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan ini, silahkan simak video saya setelah ini.